Halo semuanya, kami dari ayobantu.id. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai validation board yang sudah kami buat. Namun, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan mengenai apa sih ayobantu.id tersebut. Nah, ayobantu.id merupakan salah satu startup yang membuat platform Open New Tab, di mana ketika kita open new tab, kita bisa mengumpulkan uang yang nantinya digunakan untuk berdonasi ke saudara-saudara kita. Nah, selanjutnya, ayobantu.id terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, ada Idewo Gede Putra Widiana, NIM 17010009 sebagai hacker. Lalu ada Igusti Ayu Aris Duyanti, NIM 17010345 sebagai hustler. Kemudian ada Nilo Gede Devi Darita Putri, NIM 17010114 sebagai hustler. Dan ada Putu Erik Galang Prasetyawan Putra, NIM 17010343 sebagai hipster, dengan dosen pengampu Bagus Putu Wahyu Nirmala SDMPAR. Oke, itu merupakan anggota tim dari ayobantu.id. Nah, selanjutnya kita masuk ke validation board. Yang pertama adalah customer hypothesis, masyarakat umum, kemudian problem hypothesis, sulitnya mencari informasi tentang donasi, core assumption, ada malas menghubungi pihak donasi, kemudian tidak mengerti teknologi untuk berdonasi, dan kurangnya informasi tentang donasi. Dengan metode wawancara dan kuesioner, minimum sukses kriterianya itu adalah 70%, di mana kita mewawancarai 15 orang dan menyebar kuesioner sebanyak 50 orang. Nah, syarat di sini ketika core assumption masuk ke invalid atau valid adalah ketika kita wawancara 15 orang, yang setuju 10 orang ke atas atau 10 orang itu masuk ke valid. Tapi kalau yang setujunya itu 10 orang ke bawah berarti masuk ke invalid. Itu dari metode wawancara. Sedangkan kalau dari kuesionernya itu kita sudah langsung di datanya itu berisi 70% ke atas ataupun 70% ke bawah. Oke, kita coba yang pertama dari malas menghubungi pihak donasi. Nah, setelah kita melakukan wawancara dan kuesioner, ternyata dari wawancaranya itu malas menghubungi pihak donasi itu cuma 9 orang yang setuju. Kemudian dari kuesionernya itu masuk ke 67%, maka itu masuk ke invalid. Selanjutnya, dari tidak mengerti teknologi untuk berdonasi itu dari wawancara, kita mendapatkan data 12 orang yang setuju, dan dari kuesionernya itu ada 83%. Ya, tentunya itu sudah masuk ke valid. Selanjutnya, dari kurangnya informasi tentang donasi itu, dari metode wawancara sebanyak 15 orang yang setuju, kemudian dari kuesioner sebanyak 87 orang. Tentunya itu sudah masuk ke valid. Kita lanjut lagi ke pivot yang pertama. Ini masuknya dia akan lebih merinci. Tadinya ke masyarakat umum, kemudian pivot yang pertama dari customer hipotesisnya itu adalah mahasiswa. Dengan problem hipotesis, sulitnya berdonasi karena tidak mempunyai uang. Solution hipotesisnya itu adalah di mana kita menyediakan platform untuk open new tab agar dapat mengumpulkan uang untuk berdonasi. Dengan metode yaitu wawancara dan kuesioner, minimum sukses kriteria 70%. Nah, kali ini untuk core assumption-nya itu sama, ada 3. Yang pertama, tidak mempunyai e-banking untuk berdonasi, kemudian ATM yang jauh
dari tempat tinggal dan tidak mempunyai uang untuk berdonasi. Nah, setelah kita melakukan wawancara dan kuesioner, di mana yang pertama tidak mempunyai e-banking untuk berdonasi itu, dari wawancara sebanyak 15 orang setuju, dan dari kuesioner sebanyak 90%. Itu tentunya sudah masuk ke valid. Selanjutnya, ATM yang jauh dari tempat tinggal. Dari wawancara 11 orang setuju dan kuesioner sebanyak 86%. Ya, dan tentunya itu juga masuk ke valid. Selanjutnya, dari tidak mempunyai uang untuk berdonasi, dari wawancara 15 orang, kemudian dari kuesioner sebanyak 93%. Nah, tentunya itu sudah masuk ke valid. Nah, karena yang paling banyak wawancara dan kuesioner itu adalah tidak mempunyai uang untuk berdonasi, maka itu yang kami pakai di risk assumption. Baik, terima kasih. Itu merupakan validation board dari ayubantu.id.